Buya Asdiko Marhaban Bikum. Ismi Imam Sudoli. Halo semua, nama saya Nur Rahma. Konnichiwa, watashi wa Salma desu. 여러분, 안녕하세요. 제 이름은 나스만이에요. 니하오, 我是新宝rahma. Three, four, five. Kami dari kelompok Baik, selamat pagi semuanya. Ya, jadi hari ini kita ada mata kuliah pengembangan akuntansi ya. Dan hari ini kita akan membahas laporan arus kas atau statement of cash flow. Lagi materi mengenai laporan arus kas. Sebelumnya ada yang kurang paham? Saya Bu, izin bertanya. Saya kurang paham tentang tadi tentang habitat, jadi mohon untuk bisa dibalik. Baik, sebelumnya ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Saya bisa menjelaskan mengenai laporan arus. Laporan arus kas atau statement of cash flow adalah salah satu dari 4 laporan keuangan utama selain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas yang wajib disajikan oleh entitas. Laporan ini berperan krusial karena memberikan gambaran langsung mengenai likuiditas dan solvabilitas entitas. Laporan arus kas mengisi kesenjangan informasi yang ada pada laporan berbasis aktual atau laba rugi dengan menunjukkan bagaimana kas yang dihasilkan atau yang digunakan perusahaan dalam periode tertentu. Nah, untuk definisi arus kas sendiri, yaitu arus kas didefinisikan sebagai laporan yang menyajikan secara rinci keseluruhan penerimaan kas atau cash receipt dan pembayaran cash atau cash payment dari suatu entitas yang terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya, tujuan laporan arus kas. Tujuannya ada 4. Yang pertama, kemampuan entitas menghasilkan arus kas masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang keempat, transaksi investasi dan pendanaan kas dan non kas. Selanjutnya adalah aktivitas arus kas. Aktivitas arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas operasi. Nah, ini adalah uang yang dihasilkan atau dikeluarkan sebagai kegiatan utama perusahaan sehari-hari. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Ini adalah uang yang digunakan untuk membeli atau menjual aset jangka panjang seperti properti. Dan juga ini terkait dengan penagihan atau pembelian pinjaman. Yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah uang yang terkait dengan perubahan jumlah utang jangka panjang dan modal sendiri atau ekuitas perusahaan. Yang selanjutnya, dalam penyusunan arus kas terdapat 2 metode. Yang pertama, metode tidak langsung atau indirect method. Yang kedua, metode langsung atau direct method. Dalam menggunakan metode tidak langsung atau indirect method, di mana perusahaan memulai dengan laba bersih dan kemudian menyelesaikan laba bersih tersebut untuk pengumpulan
berubahnya dari basis aktual menjadi basis kas. Dan dalam metode langsung atau direct method, metode ini menunjukkan secara langsung penerimaan kas bruto dari pelanggan dan pembayaran kas bruto untuk beban operasi seperti untuk pemasok dan gaji. Selanjutnya, transaksi non-kas signifikan. Transaksi ini adalah transaksi yang tidak melibatkan kas tetapi mempengaruhi struktur keuangan perusahaan. Harus diungkapkan secara terpisah. Misalnya dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuannya untuk memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama ada aktivitas operasi. Di sini ada laba bersih sebesar 10 juta, lalu ada penambahan depresiasi sebesar 1.500.000 dan ada pengurangan di kenaikan piutang sebesar 800. Jadi total arus kas operasi atau CFO sebesar 10.700.000. Lalu yang kedua ada investasi, yang dimana di sini ada pembelian peralatan baru yaitu minus 5 juta dan penjualan tanah sebesar 1 juta. Berarti arus kas investasi atau CFI sendiri berjumlah minus 4 juta. Lalu ada yang ketiga ada pendanaan. Nah, di pendanaan ini ada penerbitan saham sebesar 3 juta dan pembayaran dividen kas sebesar 1 juta. Berarti arus kas pendanaan atau CFF ini sebesar 2 juta. Nah, untuk perubahan bersih dari kas A plus B plus C yaitu 8.700.000. Nah, untuk analisisnya sendiri di sini arus kas bebas menunjukkan jumlah kas yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan yang tersedia untuk pembayaran dividen tambahan atau untuk ekspansi. Metrik ini berguna karena perusahaan seringkali memerlukan pengeluaran kas signifikan untuk mempertahankan atau memperluas kapasitas operasi mereka atau capital expenditure. Nah, rumus arus kas bebas adalah arus kas bebas, arus kas bersih sama dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi minus di pengeluaran modal atau capital expenditures dan minus di dividen kas. Jadi, laporan arus kas adalah komponen vital dari laporan keuangan yang fokus pada penerapan kas aktual. Laporan ini melengkapi informasi aktual dari laba rugi dan neraca dengan mengklasifikasikan kas ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuannya adalah menilai kemampuan entitas dan menghasilkan kas di masa depan dengan memenuhi kewajiban. Laporan ini juga memberikan wawasan mengenai perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi, terutama melalui metode tidak langsung, analisis arus kas bebas atau free cash flow, semakin memperkuat fungsinya sebagai alat krusial untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan serta mendukung pengambilan keputusan investasi. Nah, baik, itu tadi materi mengenai statement of cash flow atau laporan arus kas. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup perkuliahan hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi.